haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Jami' Al-Imam At-Tirmizi ataupun yang menyaksikan di media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkan Allah berada di tempat yang mulia dan memuliakan ini, di salah satu dari rumah Allah yang mendatangkan sakinah wa rahmah dan dicari-cari oleh para malaikat, dan kepada Allah kita semakin dekat, dan dibangga pula oleh masyarakat, oleh Allah kepada masyarakat di atas. Mudah-mudahan di akhir perjumpaan kita diberikan bingkisan berupa ampunan dari segala dosa dan kesalahan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada kesempatan ini kita terus belajar sunnah demi sunnah Nabi, dengan harapan mudah-mudahan kita istiqamah di atasnya. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, masih dalam babul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, melalui beberapa ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kita memahami bahwasanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah pilar utama bagi tegaknya agama ini, tegaknya dakwah dan berjalannya sistem ilahi di permukaan bumi. Dan bila tidak, kita dijauhkan dari rahmat. Mungkin kita akan didatangkan laknat seperti yang menimpa Bani Israel, yang membiarkan orang-orang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun dengan berbagai hujah dan alasan. Karena kalau orang ada maunya pasti banyak alasannya, atau kalau tidak mau juga banyak alasannya. Dan orang taat selalu tidak banyak alasan. Orang taat itu tak banyak alasan. Makanya para sahabat tidak banyak berdebat. Tapi kalau sobat-sobat nih banyak yang berdebat, akhirnya tak jadi sholat gara-gara berdebat. Nah, kalau mereka tidak. Alhamdulillah, ini yang kita ingin contoh, karena dengan itulah mereka terpuji dan teruji. Sedangkan yang banyak berdebat ini justru banyak yang tidak terpuji. Allahumma musta'an. Nah, orang-orang Bani Israel dilaknat karena mereka banyak berdebat sehingga melanggar hal-hal yang Allah tidak sukai. Nah, kemudian adapun hadis-hadis yang berkaitan atau berkenaan dengan masalah ini juga banyak, tapi dipilihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang insya Allah mewakili yang lain atau meringkas hadis-hadis yang lain. Yang pertama, fal awwal an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat
di antara kamu kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mencegah atau merubahnya. Ini mungkar dirubah kepada ma'ruf, merubahnya biyadihi dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, bila tidak sanggup merubah dengan tangannya, maka dia merubahnya dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, dan bila juga dengan lisan tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, merubah dengan hati saja adalah selemah-lemah iman. Hadis rawahu Muslim. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, hadis ini selalu menjadi hadis utama dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan atau diriwayatkan oleh para ulama. Misalnya An-Nawawi sendiri dalam Arba'in juga menyebutkan ini mar'a minkum mungkaran. Nah, di hadis ini pertama tentang apa hukumnya mencegah kemungkaran. Di sini terlihat bahwasanya orang yang melihat langsung baginya adalah fardu ain. Baginya adalah fardu ain. Yang kedua, di hadis ini dikatakan man ra'a, kalau melihat. Berarti kalau tidak melihat, apa yang boleh ingkari? Karena syarat mengingkari kemungkaran kan sudah dipelajari sebelumnya, mesti tahu kita itu mungkar, mesti tahu kita sesuatu itu mungkar. Maksudnya berilmu kita bahwa sesuatu itu adalah kemungkaran. Karena kalau kita tidak berilmu tentang itu, bisa saja kita nanti katakan yang ma'ruf mungkar. Ada nggak orang sekarang memandang yang ma'ruf itu mungkar? Banyak, karena tidak berilmu. Karena tidak berilmu. Jadi mesti berilmu tentang kemungkaran itu sendiri. Yang kedua, mesti tahu bahwa itu dilakukan oleh orang itu. Dilakukan. Dia kemungkaran, tapi tak dilakukannya. Atau kita tidak pastikan dia yang melakukannya. Maka kita juga tidak sembarang mengingkari. Yang ketiga, kita nak pastikan bahwasanya orang itu tahu itu yang dilakukannya adalah kemungkaran. Tadi saya katakan orang kadang tidak tahu itu kemungkaran. Nyala duduk di anda jantan batino pada hadapan tu ingkari, tidak ngopo kami dapatnya. Inyo itu tidak mau ngopo juru. Duduk berduaan, laki-laki perempuan, tak ada ikatan pernikahan, tapi baginya itu tidak mungkar. Harus kita ajarkan ini, harus kita ajarkan. Bahkan ada yang lebih mengejutkan bagi saya, ada istilah pelatihan pranikah. Pernah dengar? Tentu yang buat acara ini kan ustadz. Biasanya kan kalau di Malaysia istilahnya fardu ain itu. Fardu ain. Jadi diajarkan hal-hal yang sangat mendasar ketika berumah tangga. Termasuk diantaranya sholat, puasa dan sebagainya. Dan yang lucunya panitia sengaja membelikan konsumsinya nasi bungkus sebungkus berdua. Boleh cari. Padahal belum nikah.
Nah, apakah panitia tidak tahu masalah ini? Kalau tidak tahu, jangan dibuat. Atau bertanya dulu, belajar ilmunya. Jadi subhanallah, di kelas atau di taraf ustadz saja kadang-kadang tidak tahu sesuatu kemungkaran itu mungkar. Ya makanya sampai kejahilan sampai hari ini. Apalagi negeri kita ini, masya Allah, negeri 1000 kejahilan, ya, 1001 kejahilan. Aliran sesat terbanyak di dunia, ada di negeri kita kayaknya. Ya, saya membaca angka aliran sesat paling banyak memang di negeri kita. Dan asalnya apa? Karena tadi amar ma'ruf nahi mungkar, boleh katakan ya tidak tidak sempurna. Kadang-kadang yang mengingkari itu diingkari pula, yang mengingkari kemungkaran itu diingkari. Orang-orang yang bahlul, kata orang Arab, kadang-kadang jadi dapat penghargaan sebagai ulama panutan Nusantara. Kan mantap juga itu sih. Hanya dengan modal makali inna. Jadi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harus dipahamkan bahwa itu kemungkaran. Lah makan buah dua sebelum nikah. Itu kalau makan buah dua itu udah susu omelannya, gak nak latihan romantis. Itu udah pernah dia jodoh. Ya kalau itu udah pada seorang awaknya kan ya bang? Kalau itu pada seorang ajarnya. Tapi harus diajarkan sebelum kalian diakad, kalian tidak boleh dekat itu harus diajarkan. Tapi subhanallah, makanya akhirnya apa yang disampaikan oleh para penghulu kita tercatat dalam data, banyak orang yang akan akad tapi sudah melakukan yang karenanya halal dengan akad itu. Banyak, angkanya sampai lebih dari separuh kadang-kadangnya. Di sebagian KUA lebih dari setengah. Yang lebih parahnya malam tadi soalnya kan akad malam dibuat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara apa? Tadi. Ini kalau alun akad bertunangan boleh dibawa ke mono. Tapi kalau lah akad alun balik tidak boleh bawa mopai. Terbalik biuju. Ya, terbalik. Karena kita tidak berilmu masalahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi syaratkan man ra'a, siapa yang melihat. Berarti perlu kita mencari-cari, enggak kan? Jadi cari-cari buat kojo juga. Makanya sebelum kita mencari tempat tinggal, maka al-jaru qabla ad-dahr, tentukan tetangga dulu sebelum bangun rumah. Kalau kan tiai buat dosa juga dah, enggak tahu nak gawa tiai dulu. Kan ya? Ada salah boleh tanah kan? Kawasan tanah kami Umar di situ akan bukan akan lah dibuat doang pentas acara musik tiap malam. Atau artinya di malam-malam apa? Malam-malam libur. Nah, pas temboknya batasan. Kan bisa tanah mak dia tu. Biasa. Nak ditagang, tolong nagang tiai, betul buat tiai. Ada kalau langsung. Jadi kadang-kadang di sini pentingnya kita untuk mencari lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Nah, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang sudah melihat, nah maka tidak mesti mengingkarinya. Mesti mengingkarinya. Cuma Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah kita tidak dibebani
kecuali yang kita sanggupi. Maka Nabi katakan fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Artinya dia cegah dengan tangan. Kan pakai tangan, kok bertumbuh orang pakai tangan mau ya kan? Kan ya? Pakai tangan untuk mencegah kemungkaran itu. Maka pada umumnya disebut tangan. Di sini bisa tangan dengan makna hakiki, memang menggunakan tangan, atau dengan kekuasaan. Karena memang tangan dalam apa juga dengan kekuasaan. Si fulan bertangan besi selama jadi gubernur misalnya kan, atau jadi bupati, bertangan besi, apa maknanya? Keras, berkuasa, keras. Artinya wasi, telantung tahu orang kan. Bertangan besi artinya zalim. Artinya zalim. Tapi kalau dia, masya Allah, tangannya itu tangan emas. Kalau ome, apa artinya? Orang selera atau senang melihatnya, karya-karyanya indah selalu. Seperti emas kalau diletakkan dimanapun akan terlihat indah. Sah? Ome, di tang telinga aja. Di tang hidung? Kalau ome, kan aja. Kan ada di hidung tanah guys. Tang di jari indah juga, tang di kaki menarik juga, tang di taliu lawiyolah. Tang di kulasa, tang di berangkas. Jadi emas memang indah, bertangan emas. Nah, maka dikatakan kekuasaan itu disebut dengan tangan. Atau si fulan adalah tangan kanan si fulan, artinya yang membantu kekuasaannya, ya bang ya. Nah, dengan bantu kekuasaannya, kanan lebih kuat dari kiri biasanya, ya kan? Kalau tangan kiri kurang tuh, kalau tangan kanan, makanya disebut tangan kanannya bapak si fulan. Nah, hendaklah dia merubah dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, semakin tinggi kekuasaan kita, maka semakin berat beban yang kita tanggung dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Karena kalau kita jadi RT, ya lingkungan RT-nya wajib steril dari kemungkaran. Makanya kalau di RT kita misalnya, kalau ada kos, tidak ada batasan, ya tidak boleh bertamu laki-laki di kos perempuan sampai jam 10 malam, nggak ada. Karena orang berzina juga di waktu pagi ada, di waktu siang ada. Kan nanti jam 10 dulu bang, nanti jam 10 deh. Kadang saya pilih jam 8 pagi dulu ya, kode jam 10 malam kan. Jam 2 banyak muhanda, jam 8 tak ada awalnya bikuliah sodok. Makanya tidak ada PRT, tolong, tidak boleh laki-laki bertamu ke kos perempuan, dan tak boleh perempuan masuk ke kos laki-laki. Dah habis selesai. Nah, kecuali ya, kecuali istrinya. Apa? Kecuali bapak kos. Bapak kos juga bahaya juga. Bapak kos. Bapak kos pun harus hati-hati. Ibu kos pun juga harus lebih hati-hati. Sebaiknya bapak kos masuk ke kos laki, yang ibu kos masuk ke kos perempuan. Kalau harus pun juga saling mendampingi, karena kadang-kadang tidak ada niat, tetapi ada kesempatan. Kesempatan itu kadang bukan doa, kadang kesempitan, dalam kelapangan pula kan. Nasallallahu salamata afiyah. Karena syaitan akan membuatkan
sekecil apapun kesempatan. Nasallallahu salamah. Ya Syekh? Atau di tingkat RW dia lebih tinggi lagi. Nah, untuk menutup segala pintu-pintu maksiat di kecamatan, di kelurahan, atau di kecamatan, dan bupati, gubernur, apalagi presiden. Nah, oleh sebab itu makanya jangan, kata Nabi, ambisi untuk jadi pejabat, jadi pemerintah, karena nanti penyesalan dan menyedihkan di akhirat. Ya Syekh, jangan mudah jadi bupati. Hah? Jangan mudah. Jangan mau. Siapa sore jangan mau. Kalau inyo masuk inyo tak apa. Iya berat. Apalagi nanti di hadis yang ketiga, apalagi kadang-kadang ya susah. Ya, kadang-kadang ada orang tidak merasa ada pemimpin, tidak merasa ada pemimpin. Sapoya-poya bos woge, kan ada ada, nah, sapoya bos. Tapi ada pula yang masya Allah, ya dimanapun bisa berurusan, tidak perlu pakai protokoler. Nah ini yang pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin rektor kami, mantan rektor kami di Madinah, Masya Allah, nggak susah dilupakan. Beliau itu ya tadilah bisa hidup dengan segala level. Kadang-kadang datang ke kamar ya asrama, nggak tentu mahasiswa ini rektor. Mau makan sama mahasiswa. Kalau abang masuk makan sama contoh Amerika mungkin mau jawabnya enggak, tapi makan contoh Amerika mau maunya kan dipilih apa tuh, hanya bisa datang ke kamar tuh boleh nonton makan joangnya, nak merasakan bagaimana anak-anak ini makannya apa gitu, supaya dia bisa membuat keputusan, karena makan kan disubsidi oleh kampus kan. Nah habis itu setelah makan tak mau orang kami lah bila nasi orang dan malam punya kan. Nah sudah itu baby ti 1.000 padahal gua makanan 10 rial di baby ti 1.000 sebagai penebus kesalahan. Dan apabila piti 1.000 ku makan lama-lama sebulan padahal beasiswa pada itu tidak tekat nak leonong itu tidak leonong itu. Nah beliau tidak pernah dijaga kemanapun pergi oleh security, jalan sendiri. Di dalam kampus lebih sering jalan kaki. Subhanallah. Beliau baru saja meninggal rahimahullah ta'ala. Jadi datang dari berbagai dari penjuru dunia, mahasiswa-mahasiswa menyampaikan cerita-cerita indah ketika masih di kampus dulu. Ternyata banyak kisah-kisahnya yang indah. Nah ini yang pemimpin yang subhanallah, walaupun dah mati tapi karyanya masih hidup. Ada orangnya hidupnya tapi tak salah mati. Karyanya hidup tapi salah mati. Tidak tahu sunawara. Kalau begitu kita ngapain kita mengurus urusan umat? Ngapain kita mengurus urusan masyarakat? Karena kehadiran kita dibutuhkan. Bukan nama kita yang dibutuhkan. Maka biarkanlah urusan itu lebih senang. Karena siapa yang menyusahkan urusan orang, Allah susahkan. Dan siapa yang mudahkan urusan orang, Allah mudahkan. Baik. Nah tanggung jawab merubah kemungkaran itu adalah semakin tinggi, semakin besar kekuasaan kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, falyughayyiru biyadihi, ini tingkatan pertama dan tertinggi. Masuk waktu belum? Kekuasaan yang tertinggi. Dan ini juga keimanan yang tertinggi, yang mampu mencegah dengan tangan adalah orang yang kuat. Kadang orang punya senjata tapi dia tidak berani menggunakannya.
Contoh kita mungkin di rumah ada keris, ada pedang, sah, ada keramik, sah, ada celurit, tapi tidak berani gunakan kan? Atau tidak pandai gunakan kan? Ya. Datang perampok doa misalnya, tidak tolak mencegah, dapat nawak kadang uang membegal, tolak nogang, kan ya? Padahal banyak menjaga bela diri kadang ini situ, tapi tidak sanggup untuk mencegah. Kenapa? Bukan karena tidak ada kekuatan, tapi tidak mau atau tidak berani menggunakan kekuatan itu. Ya, kita misalnya pemimpin Muslim, kita tahu bahwa meninggalkan salat adalah mungkar yang paling mungkar, sah? Lalu kita diberikan kekuasaan memimpin sebuah institusi atau instansi, lembaga, sah? Kita punya kuasa untuk mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, sah? Kita tahu anak buah kamu tak salat, kenapa salahnya? Kita katakan siapa yang salat di antara kalian saya kasih apresiasi, kasih bonus. Siapa yang salat tepat waktu. Atau kita punya perusahaan, dia tukang-tukang kita kan yang tak salat kan, siapa yang salat kita ini, cuman ada juga tak amuk gitu. Ada juga tak amuk. Misal orang buat hendaknya dalulanya. Ada juga memang. Tapi kita harus menggunakan kekuasaan itu, anak buah kita, bukan dengan paksa. Kan tidak selamanya dipaksa. Kadang-kadang orang dengan hadiah, dengan ajakan, dengan pujian dan seterusnya. Insyaallah taala. Baik, azanil. Nah. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. لا حول.
La haula wala حي على الفلاح la haula الله أكبر الله أكبر Allah Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was-salatu. Bapak dan Ibu dan saudara yang dirahmati Allah SWT. Kemudian tingkatan kedua, faman lam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup menggunakan kekuasaan atau tidak sanggup dengan tangan, maka setidaknya harus ada pencegahan dengan lisan, atau dengan, kalau penguasa, dengan himbauan ya. Mungkin dia tidak bisa mengkat, tapi menghimbau, menyampaikan, menyarankan supaya itu ditinggalkan kemungkaran itu. Karena kemungkaran tadi seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau didiamkan menimbulkan laknat, menjauhkan rahmat. Makanya subhanallah kaum muslimin dan muslimin, kita melihat di saat kemungkaran masih merajalela di masa jahiliyah, umat manusia saling bermusuhan. Terjadi kezaliman, perpecahan, peperangan. Lalu datang Nabi SAW mencegah semua kemungkaran tadi, baik yang bersifat akidah, bersifat ibadah, bersifat maksiat dan sebagainya. Maka terjadilah kebersamaan, saling mencintai, damai, adil, makmur, sejahtera. Kemudian kita lihat lagi dalam perkembangan di pemerintahan baik Islam maupun di luar Islam. Dalam Islam, ketika para pejabatnya, para pemerintahnya mendiamkan sebagian kemungkaran, maka terjadi pula kemunduran. Terjadi kemunduran. Lalu datang seorang khalifah misalnya yang menegakkan kembali amar ma'ruf nahi munkar. Coba tonton lihat ketika di masa Al-Ma'mun, Al-Amin misalnya, ketika dia mendiamkan kemungkaran akidah, bahkan membelanya, jadi terjadi kezaliman di sana sini. Ulama banyak yang dipersekusi, bahkan dieksekusi. Perdebatan panjang selalu terjadi. Kenapa? Karena kemungkaran pemikiran yang diadopsi dari dunia luar disebar dan dibiar. Akhirnya umat Islam tidak mendapatkan kedamaian lagi. Yang ada adalah saling membenci, saling memusuhi, sehingga kemakmuran pun berkurang. Pendapatan masyarakat otomatis tidak berkat. Kemudian ketika datang Umar bin Abdul Aziz misalnya, ya, menegakkan kembali pilar amar ma'ruf nahi munkar, maka kembali lagi aman negeri. Ini tentunya sebelum Abbasiyah tadi. Nah, aman, tentram, terjadi kedamaian, kemakmuran dan seterusnya. Allah bukakan keberkahan dari mana?
Mana keamanan? Kemudian berlaku lagi abraz zaman sepanjang melalui pertukaran pemimpin zaman dan tempat lain seterusnya. Setiap ada pemimpin yang membiarkan kemungkaran, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti menurun. Menurun keadilan, kebersamaan, saling mencintai, pendapatan, keberkahan rezeki. Lalu di sela-sela itu ada pula pemimpin-pemimpin yang adil, balik lagi. Tapi semuanya adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan kita lihat lagi dulu di Jazirah Arab, orang kalau pergi haji kadang tidak diharap untuk pulang kembali ke negeri. Lalu Allah utus pula dai mujaddid yang bekerja sama dengan seorang penguasa, lalu menegakkan kembali amar ma'ruf nahi mungkar, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar undang-undang dasar negara. Maka kembali pula terlihat keamanan yang disaksikan oleh lawan dan kawan. Tercatat di Badan Lembaga Keamanan Dunia, klimatologi dunia, negeri paling aman adalah yang menegakkan kembali pirat amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sehingga orang berjalan ribuan kilometer, wanita tanpa mahram, seperti kata Syakib Al-Sulan, seorang pujangga dari Libanon, dia tidak perlu takut kecuali pada serigala yang mengganggu manusia. Dah. Apa sebab? Keamanan terjamin. Menjadi negeri paling aman di dunia. Ini Allah Tuhan. Tapi ketika mereka mundur kembali, mulai melemah, akan terjadi pula kemunduran demi kemunduran pula. Jadi memang penegakan amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat berkaitan erat dengan selamat tak selamatnya kita, berkat tak berkatnya rezeki kita. Hati ini diikat dengan itu, mencintai kebaikan dan membenci kemungkaran. Karena kemungkaran itu adalah ibaratnya adalah memasukkan benda asing ke dalam lingkungan kita. Kan harusnya kita berbuat baik, lalu buat kemungkaran. Misalnya di masjid, ngapain harus kita? Salat, zikir, baca Quran, dakwah, buat kebaikan. Lalu kita masukkan ke dalamnya main rebana, sah? Tuh kemungkaran enggak? Wih, kemungkaran ya. Iya, tergantung kecil besarnya. Masjid harusnya bersih dari kuburan, lalu kita buat di dalamnya kuburan kiamat. Kuburan kiamat atas nama agama. Nah, lalu dibiarkan, maka akan menyebabkan permusuhan di antara orang-orang beriman. Karena ini kemungkaran, lalu dibiarkan. Apa yang terjadi? Yang tidak setuju dan yang setuju pasti akan berseteru. Sah? Ketika kita masukkan pemikiran-pemikiran ke dalam akidah kita, terjadi pertentangan sengit di antara kita. Kalau lo bantar kojol, tidak sampai kojol bang, kan ya? Tidak sampai kojol kuang zaki dan kadang zaki pun hilang keberkahannya. Maka kalau tidak sanggup dengan lisan, dengan yad, dengan tangan, maka wajib dilakukan dengan lisan. Seperti dakwah, nasihat, tausiah, mau'izah, seperti yang dilakukan Nabi SAW. Ketika Nabi melihat satu kemungkaran, lalu dia naik mimbar walaupun tanpa menyebutkan siapa pelakunya, tanpa menyebutkan siapa pelakunya. Padahal kemungkarannya kalau menurut pelakunya itu adalah kebaikan,
Kan orang nak puasa setiap hari tanpa berbuka. Orang nak sholat malam setiap malam tanpa tidur. Dan tidak mau menikah. Kan menurutnya baik semua kan? Tapi bagi Nabi itu tidak kemungkaran. Apa sebab kemungkaran? Karena memasukkan sesuatu yang bukan disyariatkan dalam Islam. Merusak sistem tak? Ya merusak. Makanya bid'ah itu merusak. Makanya tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu semuanya dalalah kata Nabi. Nah, cuman para penjajah bid'ah mengatakannya bid'ah hasanah. Ya karena ada peluang untuk syubhat di dalamnya. Ya ada peluang syubhat di dalamnya. Yang kadang-kadang ya yang mengatakan tidak memaksudkan itu, seperti Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Padahal Umar adalah ahli bid'ah, karena yang dia katakan nikmatul bid'atu itu bid'ah secara bahasa, tapi kawan di titiknya abang balobio. Makanya sebenarnya Umar kan berbicara di depan orang-orang yang paham bahasanya waktu itu. Lalu datang orang belakangan yang kurang paham bahasanya. Kenapa Umar mengatakan itu? Lalu menjadikannya sebagai titian untuk membuat bid'ah hasanah. Sampai ada pula yang bilang Umar adalah bapaknya bid'ah internasional. La haula wala quwwata. Umar adalah bapak bid'ah. Fa'udzubillah, na'udzubillah. Nah, kemungkaran itu ketika dibiar, maka semakin liar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka harus dicegah dengan lisannya. Nabi katakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Nah, lalu Nabi ingat, ala inni a'lamukum billah wa atqakum lah. Ingat, saya yang paling berilmu tentang Allah. Berarti lebih tahu apa yang Allah inginkan daripada kita. Wa atqakum lah, dan yang paling bertakwa. Apa makna yang paling bertakwa? Yang paling menjalankan perintah Allah dan paling meninggalkan larangan Allah SWT. Karena takwa itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Oleh sebab itu jangan coba-coba melebihi saya. Tidak mungkin. Kalau kalian melebihi, maka kelebihan kalian itu tidak dihitung. Nah, walaupun zahirnya kalian melebihi saya, puasa tiap hari, itu kelebihan yang tidak dihitung. Tahu mau abang? Ya pajak 20% ya, dan dia cinta ke negara dan bayar 50% tahu. Nanti catat bapaknya 20%, nanti 30%. Itu pakai yang pegawai pajak. Kalau kadang-kadang tidak jadi itu cara lah. Apa bayu pajak apa 5 miliar nih kan? Nah, bentek dan 1 miliar, bayu dapat 2 miliar. Itu nak mau kecewa deh. Weh, ini nak mau. Apalagi menonton hukum pajak ya, saya pajak dah halal ni kan. Ini tak boleh, istilahnya tak boleh mau pajak ni kan. Ketujuh dia deh. Kan ya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dimati Allah SWT, maka jangan mencari kelebihan yang tidak disyariatkan. Itu adalah kemungkaran, juga dibiar. Kalau terjadi pembiaran, itulah yang terjadi. Tidak akan pernah maju, bukan payah maju, tak akan pernah maju. Aku adalah seorang provokator, tapi bertindak sebagai tim ahlinya. Kalau misalnya dia menyebut Arab Saudi itu harus ikut cara orang Islam aswaja gitu kalau ingin maju. Ini maju ada aswaja sudah. Ini maju sih. Di mana maju? Majunya menghentikan kajian, iya. Majunya beraliran-aliran banyak, iya. Tapi menyatukan umat, menyejahterakan umat, tidak dia. Di B kota haji, di B tambang. Tidak saudara. Itu apa cara nak maju?
Uang dolar majunya dengan cara mereka. Dulu mereka sebelum berbentuk negeri mereka, penduduk Mekah dan Madinah sangat berharap sisa-sisa bekal jemaah haji dan umrah ditinggal untuk mereka. Itu orang-orang tuanya cerita langsung sama kami. Waktu itu masih kuliah, yang umur-umur di atas 90 kan merasakan itu. Dulu, kenapa? Di antaranya yang termasuk terkenal dulu yang suka meninggalkan bekal itu untuk orang dari situ malah orang Indonesia. Maka mereka masih mengingat jasa-jasa nenek-nenek moyang kita dulu itu. Makanya tidak heran kalau mereka mengutamakan Indonesia dari yang lain. Karena memang jasa itu tak terlupakan. Nah sekarang dengan mereka menetapkan negaranya sebagai negara yang undang-undang sah Al-Quran Sunnah, merubah keadaan. Sah, kini awak non awaknya datang atau inyo awak datang? Jujur jelas ya. Mana awak inyo datang pada inyo awak datang? Sosok awak inyo datang selesai. Kan ya? Ni kalau datang mambo kalau awak datang menjawab. Kalau inyo datang makan mambonya. Kalau awak menjawab. Contoh konkretnya lah nak ya bayar orang. Ketika Pak Presiden Jokowi berkunjung, ya istana Raja di Jeddah dikosongkan untuk Pak Jokowi dan para pejabat Indonesia. Berapa lama? Sudah seminggu situ. Sah? Silakan dipakai untuk menjalankan pemerintahan. Dikosongkan tuh dikosongkannya. Hah? Bebasnya di dalam. Kalau awak numpang di bawah ada juang dulu bebas, Pak. Kan enggak, dikosongkan, bebas. Tapi ketika Raja Salman yang datang kami, tujuh pesawat kargo mengangkut kebutuhan beliau. Pak, ini rombongan tentunya. Kalau 7 pesawat kargo banyak hanya boleh. Nah, jadi contoh tadi, inyo datang mambo, awak pulang. Awak pergi, oke manemo. Itu mana makmur tu? Mana makmur tu? Jadi oleh sebab itu, tu perlu cara nak ikut aswaja lo akan maju. Masuk tak? Masuk tak? Maidu batu nisan kojo tu, itulah membuat maju. Tak mungkin kaum muslimin. Makanya kembali pada Al-Quran dan Sunnah, itulah rahasianya. Ya kita yakin tuan-tuan, bukti sudah banyak. Nabi membalik jahiliyah menjadi kemajuan. Dari dulu tidak ada minat negara adik kuasa untuk melirik Makkah dan Madinah. Setelah dibangun oleh Nabi, mereka berlomba untuk menguasai Makkah dan Madinah. Tapi Allah jaga. Dulu orang Arab dianggap sebagai orang yang tidak dinilai. Tapi setelah Islam, mereka naik melejit melampaui bangsa-bangsa yang lain. Sahih? Apa dia awak sayang ke orang Arab? Orang Amerika? Atau tu balik enggak? Saya enggak Amerika pada orang Arab. Contoh ya, enggak. Tetap Arab lebih dicintai. Kalau jujur, Arab lebih dicintai dari orang Amerika. Kenapa? Arab itu tidak pernah menjajah, tetapi membuka dari keterbelakangan menjadi kemajuan. Itu dalam buku-buku orang Portugis, buku-buku orang Spanyol diakui. Sebelum umat Islam datang, kami buang hajat di tepi jalan. Terkadang lewat tu nek kenek dulu. Dia bawa pulasan, bawa duyan. Para orang Spanyol dulu di tepi jalan. Awun ke jalan nek rumah? Enggak. Lalu datang umat Islam mengajarkan kami untuk buang hajat jauh-jauh, atau mengajarkan kami buang hajat di tempat tertutup, yaitu toilet.
Bang, buah delima yang paling manis hari ini dari Spanyol. Mana? Andalusia, asal Andalusia. Siapa yang nanam? Amat Islam. Islam mau bibit kekian. Iya, awak di Bogor Melado, apa? Apa namanya? Sawit di Afrika tuh, sawit di Afrika. Jadi Islam bukan, kalau orang Barat datang ke negeri kita menjajah, sah? Kalau Islam tidak. Kalau Islam datang membuka, membuat mereka, kalau mereka masuk Islam, masuk langsung. Kalau mereka tidak, berarti hidup di bawah pemerintahan Islam dengan ketentuan yang sangat ringan dan aman. Jelas? Agamanya terjaga, makanya orang-orang non-Muslim itu lebih senang tinggal di negeri Islam daripada negeri non-Islam sendiri. Itu sekarang. Karena memang aturannya jelas dan mudah, tidak berat. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nampak tu saya? Ya. Jadi kemungkaran jahiliyah itu hilang oleh amar ma'ruf nahi mungkar di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak juga sanggup, setidaknya kita dengan hati. Dengan hati gimana maksudnya? Kita benci. Kita benci pada kemungkaran itu. Yang kedua, ya kita doakan orang-orang yang melakukannya diberi hidayah dan kelakuan atau barang itu dijauhkan dari kita. Mudah-mudahan ada yang lebih kuat dari kita imannya sehingga dia bisa menghilangkannya. Misalnya hari ini kita tidak bisa menghilangkan musik-musik pombolek malam mai. Sah? Tak tahu lah dia. Kan tak kau jawab dong? Kan tak kau jawab dah? Iya, dicukup ada kapal Pak Kapolres semua. Kau jawab kau jawab tak? Saya Satpol PP kau jawab kan? Satpol harus ada aturan. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah beri pemimpin yang peduli masalah ini. Karena tak dapat dipungkiri bahwa itu semuanya adalah kemungkaran. Mengumpulkan orang bermaksiat dalam acara yang kita harap berkat. Sah? Apa doanya untuk orang nikah? Barakallah laka wa barakah alaika wa jama' bainakuma bi khair. Kacile tekanan dia nak melagu macam itu. Sekarang dia jadilah dia asal isi bagus. Musik halal. Tidak. Semua kita paham, nenek mama ngerti wang tino manari di depan laki-laki. Perlu dalil. Aib atau tidak? Aib besar. Kalau awak punya nak jadi tu nari-nari dah pulang jantan. Leo nengok. Kecuali tidak sehat. Kalau tidak sehat tu payahlah. Kalau tidak sehat akalnya lah sehat. Tapi kalau masih sehat dan masih berbudaya, masih punya kearifan lokal, yang arif pasti kita tidak suka. Makanya oleh itu kaum muslimin ini murni ketidakbenaran. Tapi kita tidak sanggup. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah utus orang yang sanggup. Kalau ada sanggup kita dukung bersama, sah? Kalau ada yang sanggup kita dukung bersama. Jangan lupa berdoa. Hanya sambut lagi bagak kalian piantinnya. Tidak, kau tidak uji bagak kau dua. Karena kita juga mengingkari yang mungkar dengan cara yang syar'i kan sudah kita sebutkan. Ada maratib, ada tingkatan. Banti yang balagu sudah tu tumbuk dia merancak. Ajaklah balagunya je tumbuk lah. Kan ya? Kan ya bang? Nah, sebab bertumbuk mereka banyak masalah. Kalau lagu cak lainnya nak dosanya kan. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan kemungkaran itu pengingkaran kemungkaran. Ya dulu nyabuk nantang kayak kalian bagainya. Apalah itu lah kayaknya.
Tak kau jawab duit. Kecuali dia bupati. Sah? Wih, kecuali dia bupati. Boleh dia jadi bupatinya? Hah? Kalau dia bupati itu dia buat kebijakan. Itu pun kadang-kadang tak semua bupati berani. Dan kadang berani, kadang-kadang tidak bisa mengaplikasikannya. Sah? Banyak hal-hal yang harus dihadapi. Contohnya, cuba lagi ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang Masya Allah penembus, pendobrak, dan selalu di depan. Tentu saja itu yang kita harapkan. Tapi memaksakan orang yang tidak mampu, kita juga tidak bisa. Karena kita juga harus ada dengan ilmu semuanya. Makanya kalau tidak mungkin itu, tidak sanggup benci dengan hati. Makanya ada yang bilang pula, kayak baga kalian toganglah Tan bin Salman menambah konsernya. Sana tu acuawa ada isa dawa. Tepuah sepada jipaji soalnya, tapi lah jadi deh tim ahli tingkat nasional, tapi akal dia jipaji wo. Wah, pola semua dasman mengingkari bin Salman. Yang kedua yang dituduhkan itu belum tentu benar. Hanya ada dua kini di Arab Saudi orang sudah peringatan Natalnya. Ikon sejak dan ke Madinah lo nawi suku dua. Enggak sih wasul kami sitan lah. Ya, dijual dan sebagainya. Apalagi zaman AI gini kan. Auzubillah. Jadi tim ahli tapi ayahnya begini. Contoh bantai je kayak yang bagak pijak pada nomoyan gantinya. Kaum muslimin dan muslimat, tidak begini caranya berdakwah itu. Ya, bahkan syekh misalnya di sana mufti sendiri. Kalau memang terjadi misalnya Natalan di sini bersama misalnya, nyawa kalau nunggu mulai contoh saudara. Kalau sampai Natal saudara Natal porong Jawa aja kan. Tapi ketika berakhirnya mamun, hello ada murah. Nah, kalau itu benar, lalu syekh misalnya atau mufti tidak sanggup melakukan mengingkari, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau beritanya, ini kalau sitan kalau diingkari langsung mau potong dipenggal ya. Kan kita nggak bohong dia. Kita nggak bohong, tuan-tuan. Ini barangkali lupa tuan-tuan mendengarkan dari Anda. Di sana orang-orang yang mengkritik pemerintah memang ditahan sebagian. Tapi ada program pertama di dunia, belum pernah ada sebelumnya. Yaitu mereka yang ditahan itu dibuka peluang untuk kuliah. Ada yang nyambung S2, ada yang nyambung S3. Jadi kalau jauh jadi dokter, ada usaha penau, ada orang enggak? Hah? Memang tidak kenal tuan-tuan cik di Saudi ada umurnya. Di seluruh dunia hanya ada di Arab Saudi. Jadi ada membina orang ke yang lebih baik. Misalnya kemarin mungkin terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran luar yang pokoknya asal nampak kemungkaran langsung diceramahkan, langsung secara frontal diingkari. Kadang-kadang ini justru yang merusak dakwah. Sah? Lalu diamankan. Esok disuruh kuliah, dikuliahkan oleh negara. Tuh, tidak kuliah bayu 2 kali lipat dong. Dikuliahkan oleh negara. Atau hanya seekor dulu tidak dikuliahkan lalu kerjasama dengan Universitas Al-Qasim University. Alhamdulillah kemarin diwisuda angkatan pertama. Ada yang S2, ada yang S1, dan S3 kayaknya belum kemarin itu. Nah, dengan jurusan-jurusan teraplikasi, ada yang jurusan teknologi sesuai dengan bidang masing-masing, dan itu difasilitasi oleh negara dan gratis. Alhamdulillah. Nampak sih? Kau tidak nih? Coba ingkari langsung potong taliu. Saya pun mau potong taliu. Jadi kadang-kadang orang-orang ini memang pendusta itu, auzubillah. Walaupun dianggap sebagai tim ahli itu
Tentunya je. Tapi cak panggil contoh je di baji mo. Kira waga apa letunya. Oh, tak ada si baga ada wak dengan ilmu melakukan. Bukan hanya dengan caplok sini enggak. Ada kesamaan, ini sama rajin baca Quran, kan terus baca Quran, berarti baca Quran bikin terus. Itu namanya orang tak sekolah tu. Orang bakawan petang josat dia nya kan. Orang sama tu orang yang dia nya. La haula wala quwwata illa billah. Apa jadi anak-anak makali jadi saya telah ada beberapa. Semoga Allah perbaiki keadaan kita dan dijauhkan daripada kejahilan sehingga tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar yang membuat tegaknya iman, aman, Islam, tentram, adil, makmur. Soalnya ada hadis yang mendukung hadis ini, hadis yang kedua, tapi besok aja ya. Gak tulu jangan lah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.